badan semakin kurus, makan nasi sangat sedikit, tidak makan goreng-gorengan, tidak makan seafood. Katanya takut kolesterol. Malah kolesterolnya tuh tinggi. Ya, ini sebagian dari saudara-saudara kita itu ada yang seperti itu. Inilah sebenarnya yang diceritakan salah satunya dalam Al-Quran. Ini berhubungan kalau memang makanan itu halal, tidak akan mendatangkan penyakit, kecuali kalau berlebihan dan ditunjang dengan perilaku yang tidak baik. Jadi orang yang kena kolesterol itu selain tidak menjaga makanan, juga akhlaknya buruk. Kadang-kadang tidak menjaga makanan tapi akhlaknya baik itu ya masih biasa-biasa saja, normal. Loh, ini tercatat di lab itu tinggi tapi kok nggak terasa apa-apa. Nah, nggak terasa apa-apa, nggak sakit memang. Padahal orang yang lain itu sudah merasakan nggak enak, tapi dia tuh sehat-sehat saja kan akhlaknya tuh baik. Ini menunjukkan kalau orang itu sakit, itu kan musibah, itu kan akibat dari buah tangan. Buah tangan itu berarti dosa. Nah, dia ini tidak melakukan akhlak-akhlak buruk sebetulnya. Ya, makanan berlebihan itu ya bisa aja karena dipaksa. Kan ada orang itu sering ceramah ke sana kemari itu sebetulnya nggak mau, sudah nggak mau, tapi dipaksa, dipersilahkan, terus dipaksa, akhirnya makan, pulang masih dibawain ya, terus di rumah sama istrinya ya dipaksa juga lagi sama anak-anaknya makan. Nah, akhirnya supaya istrinya puas, anaknya puas, ya akhirnya dimakan. Nah, ini kan mali berlebihan. Ya, ini sebetulnya ya meskipun berlebihan dalam makanan kadang-kadang itu nggak apa-apa asalkan akhlaknya itu dijaga. Jadi kolesterol itu tidak dari makanan yang berlemak. Makanan yang sudah halal itu ya jangan dikatakan makanan itu salah. Nah, dari sisi itulah kita berpikir bahwa musibah ini salah satunya adalah kolesterol itu. Kolesterol itu berhubungan dengan prinsip yang kaku, yang ada penekanan emosi, ada agresif di dalam menjawab. Pada saat dia itu mendengar sesuatu itu, dia itu agresif untuk menjawab. Ada penekanan itu maksudnya agar orang itu melihat kalau dia itu beda atau menarik perhatiannya, ya seperti itu, tapi agresif. Kepada siapapun, bisa dengan istrinya. Kalau sampai di atas 300 itu bisa saja masalah itu dengan orang tuanya. Ya bisa saja kalau sama-sama berseberangan, ya ini namanya prinsipnya tuh kaku. Jadi sudah berkali-kali, bertahun-tahun sering gak cocok, selalu ada penekanan. Ya sering beda pendapat antara anak dan orang tua. Ini nanti bisa menyebabkan kolesterol. Nah, kolesterol semacam ini biasanya tuh jarang ya bisa diturunkan, jarang sekali, kecuali kalau mau bertobat pada Allah, mohon ampun pada Allah dan meminta maaf kepada kedua orang tua, khususnya yang berhubungan dengan prinsip. Jadi kalau ingin sembuh itu illal ladzina tabu aslahu wa bayanu. Kemudian dijawab sama Allah Ta'ala wa ulaika atubu alaihim. Jadi kalau ingin sembuh ya harus tobat, harus memperbaiki akhlak dan memberikan nasihat kebenaran. Jadi kalau orang itu punya prinsip, walaupun prinsipnya itu benar, prinsipnya itu dari Al-Quran jelas, tapi kalau diayali ya senyum aja ya, nggak usah ngotot. Kalau memang pengetahuan dari Al-Quran itu tidak diterima ya senyum aja. Jadi kalau dia tuh nggak mau menerima berarti dia tuh sudah menolak ayat-ayat Al-Quran. Biarin aja, doakan saja ya, doakan supaya dapat hidayah. Insya Allah kalau sudah dapat hidayah ya tidak kaku, tidak emosional, ya lebih tenang, lebih sabar. Kalau punya keinginan ya tidak dinomorsatukan, tidak harus, tidak ada penekanan. Insya Allah kolesterol itu turun sendiri. Karena organ yang ada di dalam hati itu mulai berfungsi. Disitulah Allah menceritakan bahwa setiap organ tubuh itu ada yang menjaga. Malaikat itu sendiri, termasuk organ dalam tubuh kita itu ada yang jaga. Jadi sama Allah Ta'ala itu
nanti yang di hati itu ya, yang khusus menetralkan itu jadi gak netral kalau masih melakukan kaku prinsip. Disitulah tercatat di lab itu tercatat tinggi. Karena memang ada organ di hati yang tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang bisa menjadikan kolesterol itu netral, normal, dan itu adanya di hati, dan itu berhubungan dengan prinsip seseorang yang kaku. Jadi kalau ingin sehat, tidak kolesterol lagi ya, jangan kaku prinsip, jangan sering adu argumen. Kalau bicara tuh jangan ada penekanan dalam pembicaraan. Ya, insya Allah sehat. Kalau tidak melakukan 3 ini, insya Allah sehat. Seperti kasus corona itu ya, sudah divaksin, di ini itu ya malah berkembang. Karena memang tidak ada Allahnya di dalam otak orang-orang tersebut. Kenapa corona itu sudah divaksin kok masih terus ada? Ya itu kalau orang itu sudah divaksin, kalau sudah merasa divaksin, dia tuh merasa aman, itu berarti dia tuh menjagakan alat yang namanya vaksin. Kalau sudah divaksin terus dia tuh merasa aman, sehat, padahal yang memberikan kesehatan itu Allah. Dia tuh lupa sama Allah, tapi lebih mengunggulkan, menjagakan alat yang namanya vaksin. Ya berarti dia tuh sombong, ya malah kena. Virus ini mencari orang-orang yang pemarah, sombong, keminter, cemas. Ya, kita sebagai seorang yang mukmin divaksin atau tidak divaksin, selama bisa menjaga iman salah satunya, terus mengikuti protokol kesehatan juga dijalankan, ya insya Allah dijaga oleh Allah Ta'ala. Seperti di Eropa itu sudah divaksin, muncul virus baru, mutasi dan sebagainya. Virus itu akan mutasi ya tergantung orangnya ya. Orangnya itu kalau tidak punya Allah, ya virus itu akan ada. Virus itu untuk manusia di dunia ini agar mau kembali ke jalan yang benar, jalan Islam. Seperti di India itu, setelah divaksin dia tuh hura-hura, senang-senang, ya merasa aman, merasa sehat, merasa tidak mungkin lagi kena virus karena sudah aman. Kan dia berbangga ya, sombong kan, makanya kena. Ya gitu aja, pokoknya kalau pingin aman tidak kena virus itu jaga 4 ini ya. Jangan pemarah, jangan sombong, jangan keminter, jangan cemas. Ada yang tanya mengenai sakit gigi. Kalau sakit gigi itu dengan gusi bengkak itu beda ya. Selama ini orang itu menganggap ada hubungannya antara sakit gigi dan gusi bengkak, itu dikira ada hubungan yang erat, padahal beda. Kalau ditinjau dari segi akhlak itu beda. Kalau gusi bengkak itu sering berjanji tapi tidak menepati. Kalau hanya 1 atau 2 kali ya insya Allah tidak kena. Ini kalau sudah ditegur sama Allah Ta'ala, gusinya bengkak itu berarti sering, sudah berulang kali berjanji tapi gak ditepati. Ya janji sama teman, janji sama orang tua, dengan pasangan, dengan anak, atau janji dengan Allah itu sering kali tidak ditepati. Jadi kalau ada orang sakit gigi tapi gusinya tuh nggak bengkak, sehingga orang mengira itu dikira sakit bohong-bohongan. Loh, gusinya nggak bengkak tapi kok sakit gigi, dikira bohong, padahal ya sakit gigi beneran. Karena memang akhlaknya tuh beda. Kalau sakit gigi itu ada hubungannya dengan gregetan. Di pikirannya ini ya terlintas kemarahan terus gregetan. Misalnya dapat chattingan, dia tuh gak suka kok terus orangnya tuh terus ngirim terus, kan akhirnya dia tuh gregetan. Atau memikirkan sesuatu, memikirkan seseorang ya, begitu datang orangnya yang dipikirin itu ternyata jengkelin, akhirnya kan gregetan. Nah itu menyebabkan sakit gigi. Kalau gusi bengkak karena tidak menepati janji. Jadi kalau gregetan ditambah dengan sering tidak menepati janji, ya nanti sakit gigi dan gusinya bengkak.